wabarakatuh. Apa kabar sahabat donatur? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah ini, tepatnya tanggal 27 September 2023, umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semasa hidup, Nabi SAW berjuang berdakwah menebarkan Islam. Kini saatnya kita sebagai umat Muslim untuk melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Di bulan Maulid, Yayasan Dana Sosial Al-Falah terus berdakwah dan menebar kebaikan di berbagai wilayah. Semua kami rangkum dalam YDSF News edisi 23, aktual dan amanah. Yayasan Dana Sosial Al-Falah bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan atau IKAS Tikosa AWS Surabaya menggelar workshop kreatif menulis dan memotret di media digital. Acara yang berlangsung selama 2 hari di kampus Tikosa AWS ini dipandu oleh jurnalis senior Hendro Dilaksono serta fotografer profesional Mahmud Ismuntoro. Bagaimana keseruan workshop ini? Mari kita saksikan liputannya. Di sanalah ku berdiri, ku negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka. Kita yang di lapangan nanti ketika melakukan tugas-tugas, mungkin meng-capture on the spot dan sebagainya, itu bisa menyampaikan jauh lebih baik ya setelah mendapatkan. Sebanyak 76 peserta dari berbagai kalangan, antara lain dari kampus Tikosa, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH, serta kalangan umum, mengikuti workshop kreatif menulis dan memotret di dunia digital. Pelatihan ini digelar oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF, bekerjasama dengan Ikatan Alumni Tikosa AWS sekaligus bagian dari rangkaian acara Disnatalis ke-59 kampus tersebut. Jawa Risani, Direktur Pelaksana YDSF, berharap ilmu dari narasumber ini menjadi amal kebaikan yang nantinya bisa diterapkan. Hal senada juga disampaikan Khairul Anam selaku Humas dan Media YDSF. Nah, alhamdulillah kita kerjasama dengan kampus Tikosa AWS sekaligus bagian dari rangkaian acara Disnatalis ke-59 kampus Tikosa AWS. Kami berharap dari pelatihan selama 2 hari ini nanti teman-teman paling tidak bisa merangkai atau membuat berita, memfoto melalui HP untuk kebutuhan-kebutuhan media sosial atau sekaligus sebagai nanti pelaporan. Karena teman-teman di YDSF yang kita libatkan pada pelatihan kali ini itu teman-teman yang kebanyakan di bagian program. Sehingga nantinya mereka bisa membuat laporan, menulis berita dari hasil penyaluran program yang dilakukan. Ya, kita hadirkan mentor sekaligus praktisi di bidangnya. Kayak di fotografi, itu kita tidak asing dengan Mas Mahmud Ismuntoro. Kemudian di penulisannya kita hadirkan Mas Hendro Dilaksono. Nah, keduanya memang sudah lama berkiprah di dunia jurnalistik foto maupun kepenulisan, dan mudah-mudahan nanti ilmu-ilmu yang diberikan bisa menambahi kekayaan dan skill teman-teman semuanya, terutama dalam peningkatan kemahiran bagaimana cara menulis, membuat laporan, bagaimana cara memfoto, teknik foto dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kedepannya insya Allah akan kita lakukan untuk upgrading semacam ini. Untuk peserta kita tidak hanya melibatkan teman-teman dari DSF, tapi terbuka untuk umum. Ada PPLH Solo 5 juga ada, dari kampus juga ada, kemudian dari beberapa mahasiswa juga ada. Nah, ini biar ada kolaborasi, biar ada suasana baru, kerjasama, kemudian ada kolaborasi dalam pengerjaan tugas. Nanti ada saling mengisi lah, tidak hanya di YDSF itu. Ini peserta
pesertanya sekitar 70-an lebih peserta, 76-an lah. Itu yang kemarin daftar di acara pelatihan kali ini. Hendra Delaksono berpendapat, dengan kehadiran Artificial Intelligence atau AI, sekarang ini menulis jurnalistik tantangannya makin kompleks. Tulisan akan lebih hidup dengan dilengkapi ilustrasi visual semisal foto. Layaknya profesi lainnya, fotografer memerlukan pengetahuan fundamental yang itu justru akan menjadi kekuatan nanti di masa mendatang. Mamu Ismantoro tetap optimis dengan dunia fotografi walau hadirnya AI sekarang ini. Para peserta menyambut baik workshop ini, karena selain bisa menambah pengetahuan dalam merangkai atau membuat berita, memfoto melalui handphone untuk kebutuhan media sosial atau pelaporan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuri, jurusan Ilmu Komunikasi Pemerintahan Broadcasting. Saya di sini sebagai peserta Festival Komunikasi Istikosa AWS. Tanggapan saya mengenai acara ini sangat positif banget sih buat saya juga, buat fotografi sama penulisan. Belajar banyak sekali cara menulis di koran dan narasi, juga belajar banyak buat angle-angle kamera, fotografi, terutama fotografi jurnalistik. Harapan saya semoga kedepannya lagi diadain lagi acara tahun ini, kalau bisa setahun sekali. Soalnya acara ini bermanfaat banget buat generasi muda, apalagi yang buat peminatan yang suka menulis, kamera, fotografi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Sriandari dari Mojokerto. Saya berkuliah di Universitas Terbuka Surabaya, jurusan Kearsipan. Tanggapan saya mengenai acara ini tuh saya senang, soalnya acaranya itu informatif, sekaligus acaranya itu praktikal gitu. Kita nggak cuma dikasih materi, tapi kita juga diberikan tugas. Untuk kedepannya, saya harap sih ada lagi acara seperti ini, tapi dengan mungkin dengan topik yang berbeda gitu, tapi dengan format yang sama gitu. Ada teori, ada materinya juga, disampaikan oleh orang-orang seperti Pak Mamu, Pak Hendro yang memang berpengalaman di tersebut. Nah, terus acaranya sangat informatif, terus menyenangkan. Kita juga harus explore dengan teman-teman. Kita juga secara nggak langsung ya, kita itu harus wawancara, terus nggak cuma soft skill tapi juga hard skill. Di samping itu kita juga bisa networking atau menambah relasi secara tidak langsung. Saya tertarik mengikuti workshop kreatif untuk menulis dan memotret di media digital, karena selama 2 hari workshop saya mendapatkan berbagai ilmu baru, mulai dari teknik penulisan, lalu hingga bagaimana memotret dalam kondisi-kondisi tertentu, serta tips and trik bagaimana sih untuk mencari perhatian di media digital. Saya terkesan dengan para narasumber yang hari ini hadir selama 2 hari, serta proyek-proyek yang sudah diberikan kepada kami. Harapan saya untuk ke depan, semoga workshop kreatif ini bisa terus berjalan dengan lancar, lalu juga bisa dikembangkan di berbagai tempat lagi, dan juga harapannya pesertanya bisa lebih banyak. Itu harapan saya. Terima kasih. Workshop kreatif, tetap kreatif. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih seluruhnya. Semoga ilmu yang sudah diberikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang hadir pada hari ini dan juga yang kemarin hadir juga. Dari Istikosa AWS Surabaya, Masum Max melaporkan. Pemberdayaan petani porang di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Madiun, kini telah memasuki tahun kedua sejak 2021 mulai tanam. Program kerjasama PT Pelabuhan Indonesia Pelindo dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF ini telah memasuki masa panen. Sebanyak 32.000 pohon porang di lahan perhutani seluas 2,5 hektar dengan asumsi per pohon seberat 2 kg. Maka jumlah total porang yang dipanen mencapai 50 hingga 60 ton. Panen raya porang yang dilaksanakan 14 September lalu ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun. Berikut liputannya. Pada Kamis lalu, 14 September, dilaksanakan panen raya porang yang dihadiri oleh pihak Pelindo, YDSF, Wakil Bupati Madiun, Perhutani, Kades Sumberbendo, Bapinsa, dan Dusun Panji.
Indonesia tanah airku. Kulo teng mriki petani porang, tani makmur mulai tahun 2021 ngantos sak menika 2023 alhamdulillah banyak yang mendukung. Terutama hari ini Pak Wabub dari Kabupaten Madiun sakit hadir meresmikan panen raya porang di Desa Sumberbendo, Kabupaten Madiun. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua pihak yang terkait, terutama YDSF dan Pelindo. Alhamdulillah, masyarakat Mriki sangat terbantu apa yang sudah diberikan kepada masyarakat Mriki, terutama porang. Matur suwun. Untuk kedepannya mudah-mudahan para petani Desa Sumberbendo tambah lebih maju, lebih banyak untuk menanam porang. Alhamdulillah porang sangat membantu sekali di Desa Sumberbendo. Boten mudun nggih, Rodo. Insyaallah berkah kata. Ngeten kula tak cerita. Nenek moyangnya awake Sumberbendo nggih. Saat dunia penjenengan lahir mbah-mbah sing sempuh pun ngonangi riyen porang nalika zaman Londo Jepang pun enten nggih Mbah. Teng mriki. Direktur Pelaksana YDSF, Jawa Arisani, mengharapkan program senilai 686 juta dari dana CSR Pelindo ini bisa terus berkembang dan makin banyak dana terserap masyarakat. Konsepnya kan ini pemberdayaan, dana bergulir dan harus sustain ya, harus berlanjut. Itu tercapai semua itu. Dan alhamdulillah fase ini kami evaluasi sudah sesuai target ya, sesuai ekspektasi lah. Tapi yang agak di luar kendali kami kan harga pasar. Tapi tadi sampaikan Ustadz Munif juga bahwa intinya selama konsisten menanam, menjaga kualitas, tidak curang seperti pesannya Pak Bupati itu, ada kejujuran, ya insya Allah. Mestinya harapan kita optimis. Karena di sini kami melihat Sumberbendo punya keunggulan dari sisi memang lokasi, tanah dan sebagainya. Kan yang di tempat-tempat lain justru kurang berhasil karena memang bukan ini ya, bukan memang aslinya dari produk-produk di tempat di sana. Ya mudah-mudahan program ini kedepannya bisa terus berkembang. Wakil Bupati Madiun, Heri Wuryanto, yang turut hadir menanggap positif kerjasama PT Pelindo dan YDSF. Lembaga ini berperan melakukan pendampingan petani ke arah kelompok tidak sendiri-sendiri, sehingga petani yang diuntungkan bukan tengkulak, meskipun status lahan milik perhutani. Ya alhamdulillah, jadi kan pendampingan. Mudah-mudahan dengan pendampingan ini petani porang akan terbuka wawasannya, termasuk tadi yang saya sampaikan kenapa harus bersama-sama, kenapa harus berkelompok gitu ya, supaya tidak sendiri-sendiri. Nanti kalau sendiri-sendiri tujuannya ke tengkulak, nanti yang diuntungkan tengkulak. Oke. Jadi pemilik modal bukan petaninya. Kita tidak ingin petani kita itu menjadi rugi. Oke. Petani kita tetap harus sejahtera. Kita kan sudah ada kerjasama dengan pihak petani. Mudah-mudahan lahan yang sudah digarap oleh para petani ini masih tetap dikembalikan ke para petani untuk pemanfaatannya. Tentang kepemilikannya kan tetap miliknya perhutani. Namun kemanfaatannya, hutan sosial ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di lingkungan hutan tersebut. Bukan milik orang misalnya Nuwun Sewu karena ini Madiun Sumberbendo tidak boleh orang Nganjuk, ya harus Sumberbendo. Ini sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pertanian. Ya. Itu sudah kita tindak lanjuti, kita sudah kerjasama dengan petani, dengan pertanahan, semua sudah kita petakan bahwa hutan sosial pun yang mengerjakan juga harus daerahnya masing-masing. CSR Regional 3 PT Pelindo Irfan Aspriandi juga senang bahwa kolaborasi kebaikan antar lembaga ini menghasilkan manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 680 ya. Jadi harapan kami memang ada timbal balik. Artinya begini, kalau orang bisa dihasilkan, tentunya kan nanti diekspor. Ekspornya kan lewat pelabuhan. Nah, cuannya masuk ke kami lagi, gitu Pak. Nanti bisa kami berikan lagi kepada bapak-bapak yang kiranya bisa memakai atau mungkin bekerja. Nah, harapan kami memang
dana yang kami gulirkan ini tentunya dapat bermanfaat kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan taraf kehidupan di wilayah Kabupaten Madiun khususnya. Mungkin dari kami. Peresmian Panen Raya Porang secara simbolis dilakukan pencakulan porang oleh pihak Pelindo, YDSF, Wakub Madiun, Perhutani, KD Sumberbendo, Babinsa, dan Pusun Piji. Hasil panen porang ini nilai jual saat ini berkisar Rp4.300 per kilogramnya. Petani berdaya, Indonesia sejahtera. Dari Madiun, Wasumex melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauhari Sani, Direktur Pelaksana DSF, mengajak saudara-saudara semua untuk peduli terkait saudara-saudara kita di Palestina. Pada hari ini, saudara kita di Gaza, bumi Palestina, sudah sekian ribu menjadi korban kebrutalan tentara Zionis Israel. Hari ini, tanggal 17, dicatat di Al Jazeera sudah 3.500 korban jiwa. Puluhan ribu rumah hancur, sekitar 85.000. Rumah sakit Indonesia pun dibom. Dan malam ini, rumah sakit yang sedang menangani pasien, 500 pasien menjadi korban kebrutalan Zionis Israel. Tentu ini sesuatu tragedi yang sangat memilukan. Kami mengajak saudaraku semua untuk melantunkan doa saudara-saudara kita di bumi Palestina. Dan kita tentunya tidak sebatas doa. Kita salurkan kepedulian kita melalui salah satunya YDSF yang insya Allah kita bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan juga lembaga resmi akan memfasilitasi bantuan ini sampai di saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ayo kita sisihkan donasi kita, dan kepedulian utama tidak sebatas doa. Tentu duka Palestina, duka kita juga. Nestapa Palestina, nestapa kita juga. Sebari kita berdoa, kita juga berdonasi untuk Palestina. Semoga saudara-saudara kita segera terbebas dari penderitaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YDSF adakan seminar parenting bersama Ustadz Suhadi Fajarai dalam agenda realisasi beasiswa yatim tingkat SMA. Ahad 17 September, acara yang berlangsung di Veve Hotel, Jenggolo, Sidoarjo ini dihadiri oleh 128 peserta. Terdiri dari 51 anak yatim area Sidoarjo Pasuruan yang dibersamai oleh satu wali. Turut hadir beberapa guru pendamping, donatur, dan koordinator. Mari kita saksikan liputannya. Dengan mengangkat tema Spirit of Excellency, Ustadz Suhadi mengajak para anak dan bunda yatim untuk bekerja sama dalam meraih kesuksesan dunia akhirat. Pria yang dikenal sebagai motivator parenting ini menyebutkan ada 3 hal yang dapat membuat anak bisa sukses dunia akhirat, yakni sholat, berbuat baik, terutama kepada orang tua, dan bersungguh-sungguh. Alhamdulillah, acara bersama YDSF dimudahkan oleh Allah. Insyaallah dipertemukan dengan adik-adik penerima beasiswa yang diinisiasi oleh YDSF. Mudah-mudahan kerja kerasnya YDSF ini mengundang keberkahannya Allah, ya. Dan saya senang sekali YDSF mengangkat satu tema yang cukup menarik, Spirit of Excellence, berani berbudi pekerti, berani berprestasi. Mudah-mudahan acara ini menyisipkan semangat yang besar di hati anak-anak untuk punya Spirit of Excellence, ya. Belajar yang sungguh-sungguh untuk mengubah keadaan yang sebelumnya menjadi penerima beasiswa hingga suatu ketika datang kembali ke YDSF menjadi pemberi beasiswa untuk generasi-generasi berikutnya. Kita doakan agar para orang tua
dimudahkan oleh Allah untuk mendampingi anak-anaknya. Anak-anak pula bisa fokus konsentrasi spirit of excellence sampai dia benar-benar berprestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah juga, nanti anak-anak bisa menembus perguruan tinggi, perguruan tinggi favorit yang diidamkan oleh masing-masing anak, ya. Allahu Akbar YDSF, mudah-mudahan diberkahi Allah. Para peserta sangat antusias mendengarkan materi dari penulis buku serial Harmoni Cinta Madrasah Keluarga. Spontan, seperti mengajak interaksi antara bunda dan anak untuk saling mengingatkan, bahkan memanjatkan doa terbaik bersama, membuat seminar ini menjadi lebih asyik dan komunikatif. Pernyataan senang juga disampaikan oleh Muhammad Abizar, siswa kelas 10 di SMKN 3 Buturan. Acara ini dapat memotivasi saya agar bisa lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Cita-cita saya ingin bekerja di negara, yaitu negara Jepang, ingin melanjutkan jurusan saya teknik pengelasan kapal. Subagio, Kepala Cabang YDSF Sidoarjo, memaparkan bahwa seminar parenting ini sengaja diadakan bertepatan dengan realisasi beasiswa yatim jenjang SMA. Dirinya juga mengajak para peserta untuk mengunduh dan registrasi di aplikasi crowdfunding YDSF Peduli Baik. 21 anak yang berhasil mendapatkan door prize berupa Al-Quran. Hari ini kegiatan kita ada 3 sebenarnya. Ada kegiatan realisasi beasiswa pena yatim, kemudian ada realisasi juga untuk sembako, paket sembako untuk bunda yatim, yang mana beasiswanya ini diterima untuk anaknya, kemudian sembakonya kita kasihkan untuk bunda yatimnya, untuk orang tuanya. Yang ketiga, kita rangkaian acara ini sengaja memang kita adakan parenting untuk mereka berdua, harapannya untuk anak sama ibunya, harapannya bagi penerima anak asuh yang sudah SMA ini, yang kita undang memang khusus di tingkat SMA, itu bisa memberikan motivasi, memberikan insight kepada adik-adik anak asuh yang sudah SMA ini, apakah nanti harapannya mereka mau melanjutkan kuliah atau mau langsung terjun ke dunia kerja, itu bisa semangat. Yang kedua, menciptakan ikatan yang lebih kuat antara bundanya, antara ibunya dengan anaknya, yang mana mereka keluarganya anak yatim ini rata-rata sudah ada yang yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi rata-rata masih ada ibunya, agar menguatkan ikatan mereka antara anak dengan ibunya, biar terjadi hubungan yang lebih erat lagi. Karena seperti yang disampaikan tadi, kami sengaja mengundang Ustadz Suhadi karena kami anggap beliau memang mampu untuk memberikan harapan kami semakin menguatkan ikatan antara anak dan orang tuanya itu. Kemudian tujuan yang lebih besar lagi adalah harapan kami ketika mereka nanti lulus, kemudian melanjutkan kuliahnya, atau mungkin masuk ke dunia kerja, mereka menjadi penyambung bagi donatur-donatur kami yang harapannya yang sekarang mereka menerima beasiswa, begitu sudah nanti bisa bekerja, mereka juga bisa memberikan beasiswa kepada adik-adiknya dengan menjadi donatur YDSF. Selain realisasi beasiswa sebesar 2 juta rupiah untuk masing-masing anak, dalam acara ini juga dibagikan paket sembako senilai 150.000 kepada para anggota bunda yatim. Dalam paket tersebut berisikan beras 5 kg, gula 1 kg, minyak, sarden, kecap, dan penyedap rasa. Dari Sidoarjo, Ayu Siti melaporkan. Program Peduli Anak Bangsa atau Pena Bangsa tahun ini merealisasikan bantuan beasiswa untuk anak kurang mampu dengan total senilai 1,4 miliar rupiah. Sekaligus menyambut hadirnya Maulid Nabi Muhammad SAW, para orang tua wali ini diberikan materi parenting bersama Bagus Sanioto. Simbolis beasiswa digelar di Masjid Baitus Salam Surabaya. Berikut liputannya. Ibu Rini Mariana, 39 tahun, pada Sabtu lalu, 23 September, tidak ngecek dulu
karena ada undangan dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF. Rini merupakan ibu dari Denis Nuri Safitri Gunawan, siswa SMP kelas 3 penerima beasiswa Peduli Anak Bangsa atau Pena Bangsa YDSF. Rini bersama 500 orang tua lainnya berkumpul di Masjid Baitus Salam, Jalan Ketintang Madia, nomor 94 Surabaya, untuk menerima bantuan beasiswa bagi anak-anaknya. Anak saya dibantu oleh YDSF sejak usia 10 tahun, kelas 5 SD. Sampai sekarang anak saya ini sudah SMP kelas 3, umur 15. Jadi sekitar 6 tahunan lah sama YDSF ini dibantu. Alhamdulillah selama ini bantuan YDSF sangat berguna sekali untuk anak saya. Ke bidang non-akademis, di bidang akademiknya sangat membantu sekali. Dan saya berharap bantuan ini berlangsung sampai ke jenjang universitas sehingga anak saya bisa melanjutkan ke universitas yang dia inginkan. Menurut Khairul Anwar, program Pena Bangsa di tahun 2023 ini menyalurkan beasiswa senilai 1,4 miliar untuk 1.473 anak jenjang SD, 41 anak SMP, dan 370 anak SMA. Beasiswa kali ini dalam bentuk buku tabungan yang sudah ditransfer sejak pekan lalu. Semoga ini bisa dimanfaatkan untuk biaya pendidikan mereka. Sedangkan seremonialnya kami laksanakan hari itu juga. Alhamdulillah hari ini kita mengundang Bapak, Ibu, serta sebagian anak-anak asuh program Pena Bangsa yang hari ini insya Allah kita undang mereka untuk kita berikan bantuannya. Bantuannya dalam bentuk kita memberikan buku tabungan yang nantinya buku tabungan ini sudah kita transfer sejak pekan lalu. Semoga ini bisa dimanfaatkan untuk biaya pendidikan mereka. Alhamdulillah kami juga memberikan secara nasional untuk nilai yang kita berikan sebesar 1,4 M. Itu terdiri dari seluruh cabang kami di Nusantara. Di antaranya untuk datanya SD itu ada 1473, kemudian SMP 441 anak, kemudian SMA 370. Nah, seremonialnya ada di pagi hari ini. Semoga nanti bisa menguatkan mereka, sekaligus momen ini adalah untuk memberikan kepada orang tua anak-anak yang penerima beasiswa ini mendapatkan tentang bagaimana meneladani Rasulullah SAW. Jadi ada ketersambungan, bulan ini masih bulan Maulid, ya kita juga ingin mereka juga memiliki keteladanan untuk meneladani Rasulullah SAW. Semoga ini bisa lebih baik lagi ke depannya dan mudah-mudahan ini jadi lebih bermanfaat. Dia sejak kapan dibantu beasiswa? Sejak 2021 mungkin. Terus perasaannya gimana dibantu selama ini? Seneng banget dong. Apa yang mau disampaikan sama orang tua asuh donatur? Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu dan kakak-kakak donatur semangat. Punya cita-cita nggak? Punya. Mau jadi guru. Itu pasca krisis moneter Indonesia, kita buat namanya Pena Bangsa. Berapa kali dibantu? Pena Bangsa itu singkatan. Kalau tidak salah 3 kali atau 2 kali gitu. Merespon banyak yang tidak bisa sekolah. Ada yang mau disampaikan? Tapi saat ini semoga rezekinya dilancarkan. Terima kasih telah membantu kami. Baik, terima kasih. Cita-cita saya ingin jadi desainer baju. Pena Bangsa itu tidak hanya beasiswa. Tak hanya bantuan beasiswa, acara bertemakan meneladani karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghadirkan pemateri Bagus Sanyoto sekaligus menyambut hadirnya Maulid Nabi. Kita ingin mereka juga memiliki keteladanan untuk meneladani Rasulullah. Semoga ini bisa lebih baik lagi ke depannya dan mudah-mudahan ini jadi lebih bermanfaat. Dalam materi parenting,
Bagus Sanyoto menyampaikan di era milenial ini anak-anak dihinggapi problem, di antaranya aspek psikologis, aspek edukasi atau akademik, dan yang ketiga aspek sosial dalam bergaulan. Maka kata kunci untuk menguatkan para orang tua, yaitu yang pertama adalah jadilah orang tua yang istiqomah, telaten, tekun, tanggap, dan responsif. Direktur Pelaksana YDSF, Jauhari Sani berharap ini tidak sekedar bantuan beasiswa, namun ada keberlanjutan dengan aktifnya anak-anak dalam kegiatan pembinaan. Di akhir acara, pihak Bank Rakyat Indonesia atau BRI memberikan arahan tentang teknis pengambilan beasiswa melalui buku tabungan. Dari Surabaya, Wasun Max melaporkan. Lembaga Amil Zakat dan Wakaf Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF adakan tanam raya pisang di Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi pada Kamis 28 September. Sebanyak 2.000 bibit pisang jenis Mas Kirana ditanam di lahan seluas 1 hektar. Mari kita saksikan liputan berikut ini. Tanam raya ini digelar sebagai wujud kepedulian YDSF kepada masyarakat Desa Sidorejo. Hal ini diakibatkan pada awal tahun, petani tidak mampu menjual pisang karena tidak punya akses pasar. Kondisi ini menjadi masalah yang berimbas pada kerugian besar bagi petani. Ratusan ton pisang tak terjual. Untuk luasnya sekiranya 1 bau, Pak. Maksudnya 1 hektar. Isinya 2.000 batang pisang untuk hari ini penanaman pertama. Benar, kemarin itu sudah nanam pisang Levendis itu trauma karena sudah gagal, tidak ada yang membelinya. Yang membelinya kabur entah kenapa atau gimana, yang penting sudah tak bertanggung jawab, yang akhirnya petani jadi rugi besar dan menjadi trauma. Harapannya kita harus bisa mengoreksi diri untuk berhati-hati supaya kita tidak terjebur lagi ke dalam kejurangan seperti itu, supaya yang ya Allah demi untuk selanjutnya kita menanam ini benar-benar yang di atas dan yang di bawah bisa bekerja sama dan saling bertanggung jawab dan memegang kata-katanya dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Menggandeng CV Mahardika Putra Indonesia, YDSF berupaya memberikan komitmen kepada masyarakat agar memiliki penghasilan dan mampu bangkit dari trauma. Menggunakan sistem subsidi, bibit pisang Mas Kirana seharga Rp8.000 per pohon disubsidi YDSF sebesar Rp5.000. Sedangkan sisanya disubsidi CV Mahardika Putra Indonesia. YDSF juga turut memberikan biaya perawatan pisang seperti pupuk dan lain sebagainya. Total bantuan proyek pisang Mas Kirana disalurkan senilai Rp46 juta. YDSF menjamin kerjasama dengan perusahaan yang dikelola oleh Mahardika ini dapat memberikan keuntungan penuh bagi petani. Petani setempat tidak perlu takut lagi kehilangan sebuah pasar pisang saat panen raya nanti, karena YDSF menghadirkan CV Mahardika Putra Indonesia untuk memberi peluang pasar. Di sini kami menanam pisang mas yang jenis Kirana dengan kapasiti 2.000 pohon. Dan untuk pertama ini kita menanam 2.000 dengan luasan 1 hektar. 10 bulan lagi kita bisa mulai belajar panen. Fase pertama ini mungkin kita akan menghasilkan sekitar 14 ton kalau dikalikan 2. Jadi kebutuhan pasar kita per minggu 8 ton, berarti kapasitasnya 2 ton untuk untuk petik pertama. Untuk 10 bulan ini akan belajar buah. Pisang Mas Kirana ini satu jenis dengan pisang Barlin dengan konstruksi buahnya itu tidak mudah patah, beda dengan pisang Barlin. Maka dari itu bisa dengan kita packaging dengan pakai kardus. Pasar kita adalah di Jogja market dengan spek yang sangat sederhana, 8 on, harga bobot terendah adalah 8 on,
Dan untuk harga terendah kita adalah 3.200 itu per kilo. Jadi kita per boxnya itu 11 kilo. Jadi kita bermitra dengan YDSF di sini adalah YDSF membantu support bibit harga 5.000, kita 3.000. Jadi kita itu ngemik antara bibit yang harganya tinggi. Jadi kita PT-PT sama YDSF, nanti YDSF akan mengambil manfaatnya berupa zakatnya, dan itu akan dikembalikan lagi untuk rakyat warga sini di Purwoharjo sini. Jadi kita sama YDSF akan sharing profit dari hasil. Menurut Arif Mardika, bisnis yang dikelola saat ini terus mengirim pasokan pisang ke berbagai daerah. Sejalan dengan itu, Direktur Pelaksana YDSF, Jauhari Sani, menuturkan agar masyarakat dapat bangkit dari trauma, karena saat ini sudah diberikan akses untuk menjual pisang. Betul, Pak Tani. Tani beneran. Tambah wah. Alhamdulillah pada siang ini kita melakukan tanam raya pisang mas. Jadi pisang mas ini ada 3 pihak, pada kita YDSF sebagai lembaga amil zakat nasional dan nazir wakaf, CV Mardika, dan kelompok tani di Purwoharjo Banyuwangi ini. Jadi polanya kami membantu mensubsidi bibit. Jadi pada hari ini ada penanam bibit, PM Mardika nanti sebagai penampung dan penjualannya ke PT Mardika, dan petani di sini di Purwoharjo Banyuwangi ini menanam bentuknya pisang mas. Insya Allah dari kolaborasi 3 pihak ini, ada pihak petani yang menanam pisang mas, kami yang mendampingi, dan PM Mardika nanti secara aspek teknis dan pendampingannya. Ya, insya Allah kesepakatannya nanti setiap panen itu ada dana zakat yang disisihkan yang akan disalurkan di masyarakat di Purwoharjo Banyuwangi. Mungkin seperti itu konsep pemberdayaannya. Dan kami lakukan ini sebagai pilot project. Jadi 2.000 bibit di atas lahan kurang lebih 1 hektar. Mudah-mudahan kalau ini berjalan, kita akan ekstrapolasi, kita kembangkan di titik-titik yang lain. Bersama YDSF Petani Pisang Purwoharjo Jaya! Dari Sidoarjo, Banyuwangi, Enan Fikur melaporkan. Masih rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, YDSF bersama Yayasan Abul Yatama Semarang menggelar seminar parenting. Sebanyak 500 peserta mengikuti parenting ini di Lembaga Pendidikan Hidayatullah, Jalan Harapan Bangsa, Serondol Wetan, Banyumanik, Semarang. Acara yang mengambil tema Seni Komunikasi untuk Buah Hati ini dipandu oleh Andri Siyatno, motivator parenting dari Sarjana Humor Indonesia. Para peserta begitu antusias mengikuti acara karena disampaikan dengan jenaka. Bagaimana keseruan acaranya? Mari kita saksikan liputannya. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, diadakan acara peringatan Maulid Nabi yang kita bungkus dengan seminar parenting, yang dimana seminar ini mengambil tema seni komunikasi dengan buah hati, yang dimana kegiatan ini kerjasama antara Yayasan Dana Sosial Al-Falah dengan Yayasan Abul Yatama Banyumanik, Semarang. Yayasan Abul Yatama ini adalah mitra kita dalam penghimpunan maupun pendayagunaan. Yang sudah berjalan adalah kita kerjasama dengan Yayasan Abul Yatama dalam program pembinaan anak jalanan di Kota Lama, Semarang. Alhamdulillah. Kemudian untuk di kegiatan kali ini yang seminar parenting ini diisi oleh Bapak Adri Suyanto, Sarjana Humor Indonesia. Insya Allah di kegiatan kali ini peserta yang mengikuti adalah dari organ yayasan, kemudian dari lembaga pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan juga orang tua anak asuh Yayasan Abul Yatama. Yang jumlahnya sekitar yang hadir kurang lebih 500 sampai 600 orang yang hadir. Alhamdulillah. Acara seni komunikasi oleh Pak Adri Suyanto ini sangat bagus
terutama terkait dengan bagaimana kita cara berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita, terutama untuk anak-anak kita. Tadi dijelaskan dengan sangat jelas dan gamblang, diisi dengan jok-jok ataupun humor-humor yang bagus, sehingga mudah kami pahami dan mudah kami terima. Harapannya ilmu yang kita dapat ini bisa kita amalkan minimal untuk keluarga kita, sehingga anak-anak kita, istri kita terjalin komunikasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya dari semua acara ini, alhamdulillah semuanya lancar. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi, lebih berkah lagi, lebih bermotivasi lagi. Semoga buat anak asuh, semoga menjadi anak yang lebih berbakti, lebih berkualitas, bermanfaat bagi semuanya. Menurut saya acara tadi bagus sekali buat saya. Gimana caranya mendidik anak? Kalau dulu saya tidak bisa mendidik kayak gitu, dengan acara ini saya bermanfaat sekali, bisa mendidik anak yang lebih solehah, lebih baik gitu Mas. Untuk harapan saya semoga sering diadakan kayak gini biar tambah ilmu saya. Terima kasih kepada YDSF yang sudah mengadakan acara seperti ini bersama dengan Yayasan Hidayatullah gitu ya. Dan untuk tema ini diambil ya, seni komunikasi dengan buah hati. Ini adalah tujuannya adalah orang tua anak asuh, kemudian guru yang mengemban amanah merawat anak, merawat murid agar bisa berkomunikasi dengan baik, agar hubungan keharmonisan antara orang tua dan anak, antara guru dan murid, antara guru dengan orang tua itu bisa terjalin lebih maksimal dan optimal, sehingga tujuan pendidikan yang sesuai dengan amanah dari Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, pendidikan itu adalah kewajiban bagi setiap orang tua, bagi setiap guru yang ketika dalam hal mendidik. Harapannya untuk kedepannya bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini, kolaborasi kegiatan yang seperti ini bisa terjalin lebih sering, sehingga kebaikan-kebaikan itu bisa tersebar dengan lebih luas, terutama dengan jaringan dari Yayasan Abul Yatama, yang dimana Yayasan Abul Yatama membawai banyak unit-unit usaha yang di bawahnya gitu. Dan juga selain kemitraan dalam kegiatan, semoga nanti bisa menjadi peluang-peluang mendapatkan support kontribusi, apakah dana atau materi dan sebagainya. Jurus pertamanya adalah KIS. Ada yang tahu KIS? Cium, astagfirullahaladzim. KIS itu adalah Keep Information Short and Simple. Ini yang pernah saya lakukan dan ini tidak efektif. Berita tadi menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, memperbanyak sholawat serta mengamalkan sunnah-sunnahnya. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Semoga kita menjadi muslim yang selalu beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulullah SAW. Amin. Saya Nihayatul Mufidah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.